Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heria di podcast NutriCast, ngobrol santai seputar nutrisius. Kali ini kita akan sama-sama menggali tentang SOP yang ada di PT Nutrisius Sari Persada bersama Bapak Piki Cahyadi selaku supervisor di PT Nutrisius Sari Persada. Di sini saya sudah bersama Bapak Piki. Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, alhamdulillah. Nah Pak, di perusahaan kan biasanya ada yang namanya istilahnya itu SOP ya. Nah, apa sih yang dimaksud SOP? Jadi SOP adalah panduan atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh setiap karyawan ya, agar hasilnya konsisten, aman dan juga sesuai standar di dalam perusahaan tersebut gitu. Oke, berarti kenapa SOP sangat penting dalam operasional perusahaan? Kenapa SOP sangat penting? Agar semua karyawan itu bisa bekerja dengan metode yang sama, juga dengan itu bisa meminimalkan kesalahan itu terjadi, juga meningkatkan efisiensi dari prosesnya itu sendiri, dan juga dari semua itu akan menjaga kualitas produk terus konsisten. Oke, berarti sangat penting ya adanya SOP yang Iya. jelas. Nah, dampak dari tidak adanya SOP yang jelas dalam operasional perusahaan gitu. Tanpa SOP mungkin pekerjaan jadi tidak terarah. Hasilnya juga mungkin bisa berbeda-beda dan resiko kesalahan yang mengerjakan itu jadi tinggi, dan tanggung jawab dari setiap prosesnya itu jadi nggak jelas, mungkin seperti itu. Betul. Oke, jadi sangat penting sekali adanya SOP itu karena dampaknya juga sangat buruk kalau nggak adanya SOP. Betul. Oke. Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan SOP di perusahaan Nutrisius ini gimana nih Pak? Biasanya tantangannya adalah kurangnya pemahaman dari karyawannya itu sendiri. Dan mungkin juga bagaimana caranya untuk memastikan SOP itu dapat selalu relevan dengan regulasi, namun tetap dapat dijalankan dengan baik di proses di lapangan. Oke, yang pertama berarti dari pemahaman karyawan ya Pak ya? Betul. Nah, gimana caranya memastikan semua karyawan ini paham dan menjalankan SOP dengan benar dan baik? Caranya mungkin ada beberapa cara ya. Pertama, kita melakukan pelatihan rutin, terus juga menyiapkan SOP yang detail namun mudah dipahami oleh semua level karyawan, serta melakukan evaluasi dan juga pengawasan secara berkala, misalnya seperti gemba atau kita mengadakan audit secara rutin. Indikator utama kalau SOP itu berjalan dengan baik atau adanya perlu perbaikan? Indikator utama sih apa SOP ini berjalan dengan baik, yang pasti kinerja dari setiap proses itu meningkat, juga kesalahan kerja menurun, dan dampaknya jadi tidak ada keluhan yang signifikan dari setiap prosesnya. Dan juga dari hal itu semua proses dipastikan bisa berjalan dengan lancar. Dan ketika memang SOP ini dinilai perlu perbaikan, kita evaluasi lagi. Bagaimana proses di lapangan tersebut, apakah berjalan lancar atau tidak, adanya hambatan atau tidak, itu bisa menjadi salah satu indikator SOP itu dijalankan dengan baik atau tidaknya. Berarti selalu ada evaluasi gitu. Betul. Ya Pak, setiap sudah berjalan dengan benar atau belum. Betul. Gitu. Bagaimana perusahaan ini menangani karyawan yang tidak patuh pada SOP gitu? Pasti ada kan karyawan-karyawan yang ada aja gitu yang kurang patuh sama SOP. Betul. Nah, di sini perusahaan bisa memberikan teguran terutama. Terus juga ketika teguran nanti ada pelatihan ulang mungkin terkait SOP tersebut, terus sampai sanksi diberlakukan sesuai dengan aturan di perusahaan tersebut. Tujuannya agar karyawan sadar akan pentingnya SOP. Betul. Biasanya kesalahan umum apa yang terjadi pada saat implementasi SOP dan bagaimana cara menghindarinya? Kesalahan umum yang sering terjadi biasanya SOP biasa bahasanya atau istilahnya kurang mudah dipahami atau kurang sesuai dengan kondisi di lapangan. Terus juga kurangnya sosialisasi SOP tersebut sebelum diimplementasikan, dan juga tidak dilaksanakan update SOP secara berkala. Dan untuk cara menghindarinya bagaimana?
memastikan SOP itu relevan dengan kondisi di lapangan, bisa dilakukan dengan melakukan diskusi dulu sebelum melakukan bikin SOP-nya gitu loh. Sehingga gap antara regulasi dan kondisi lapangan dapat dijembatani dengan SOP tersebut. Terus juga cara menghindarinya dengan melaksanakan sosialisasi yang memadai sebelum SOP itu diberlakukan. Dan terakhir mungkin memastikan SOP selalu diupdate secara berkala. Oke, jadi teman-teman, SOP bukan sekedar dokumen ya, tapi pedoman penting agar semua pekerjaan bisa dilakukan dengan cara yang benar, aman, dan efisien. Dengan SOP yang jelas dan dijalankan bersama-sama, perusahaan bisa menjaga kualitas, mengurangi kesalahan, dan membuat suasana kerja jadi lebih tertata. Maka dari itu, penting sekali bagi setiap karyawan untuk paham dulu pertamanya ya, dan mengikuti dan terus memperbaiki SOP dalam kemajuan bersama. Kita cukupkan podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.